Halo guys, jadi hari ini aku mau sharing santai ya. Jadi aku mau sharing gimana perasaan aku di saat aku itu nggak lulus UKOM 2 kali. Bayangin 2 kali aku nggak lulus UKOM guys. Bener-bener itu tuh kayak bener-bener hari yang bener-bener menyedihkan buat aku. Sumpah, aku nggak bohong. Jadi aku minta tolong ke kalian sebelum aku mulai cerita dan pengalaman aku selama aku nggak terima di UKOM ya 2 kali. Jangan lupa kalian like video ini, komen juga, kalian juga boleh nanya-nanya kenapa aku bisa nggak lulus kayak gitu-gitu. Aku jadi sedih ya. Dan kalian minta tolong subscribe juga YouTube channel aku guys, kalau kalian mau minta tolong ya supportnya. Oke, jadi kali ini aku bakalan mulai ya. Dan aku tuh sebenarnya gimana ya, jadi awal mula aku ikut UKOM itu sebelum aku dilantik ya. Sudah aku dilantik, bener-bener kayak udah sesudah dilantik aku baru ada UKOM. Kalau sekarang kan peraturannya itu kan beda ya guys. Jadi dulu aku itu karena ada, jadi aku tuh dulu sempet nggak ikut tryout dan juga aku juga nggak punya sinergi. Jadi entah kenapa pada saat itu aku tuh kayak bener-bener kayak ada masalah gitu, ada masalah keluarga, dan akhirnya di situ aku nggak fokus dan aku bener-bener kayak nggak ikut UKOM. Dan aku tuh emang bener-bener ceroboh ya dari dulu. Aku aja bayar mungkin tuh selalu setelah dapat beasiswa baru aku itu nggak lupa bayar UKT. Jadi aku dari dulu tuh pasti lupa bayar UKT, apalagi kayak tryout kayak gitu pasti aku kayak nggak menghiraukan, karena pasti setiap orang tuh punya masalah ya. Dan itu yang membuat kita tuh kayak nggak seberapa fokus gitu. Nah saat itu aku tuh kayak nggak daftar tryout dan aku juga nggak ikut, nggak beli sinergi pada saat itu karena ya itu ada masalah guys. Dan menurut aku itu nggak bagus, benar-benar kayak itu tuh benar-benar suatu penyesalan juga, nggak menyesal banget karena memang itu suatu keadaan gitu guys. Dan kalau kalau aku boleh saran ke kalian, kalian ikut aja tryout itu, ikut dan juga harus punya sinergi. Gimana pun caranya kalian benar-benar harus berusaha guys, biar kalian nggak nyesel kayak aku gini. Jadi merah gitu ya mataku. Coba guys, kayak gini aja deh. Maaf ya guys, coba ini bingung deh aku. Terus akhirnya aku itu nggak ikut tryout juga, nggak punya sinergi. Nah habis itu kan aku ikut UKOM. Ikut UKOM tuh bayar ya dulu 300-an kalau nggak salah, nggak tahu ya kenapa itu mahal banget. Kalau menurut aku sekarang udah mendingan, nggak mahal-mahal banget gitu loh. Nah akhirnya aku daftar UKOM dan aku tuh ikut tes, itu pertama kali ya guys. Ya seperti UKOM biasanya, kayak ya udah masuk, terus nanti ada protokol kesehatan karena ini masih pandemi, terus aku dikarantina gitu-gitu. Pokoknya nggak dikarantina sih, disuruh nunggu-nunggu kayak gitu. Terus persyaratan-persyaratannya disuruh maju, dilengkapin kayak gitu-gitu. Nah habis itu aku ujian guys, karena aku tuh benar-benar kayak nggak nyantol banget gitu loh, karena menurut aku semua tuh benar. Dan soal-soal yang di kuliah sama soal UKOM tuh benar-benar kayak beda banget gitu loh guys. Jadi aku tuh mikirnya sumpah ini gimana, aku benar-benar kayak nggak dong banget gitu loh. Ya mungkin ya aku bisa, cuman yang bener-bener kayak nggak bisa semuanya gitu, karena itu tuh kasusnya ini beda-beda gitu, bener-bener kayak ke teori dan bener-bener kayak ke apa ya, praktisi gitu. Bener-bener kayak setelah ini tuh apa, bener-bener terkecoh banget karena kan nggak mesti semua yang kita lakukan prosedurnya itu selalu sama ya. Cuman kalau cuman angan-angan tuh nggak mungkin bener banget, cuma nggak mungkin benar.
jadi benar-benar harus sesuai prosedur yang ada gitu. Nah setelah itu aku itu keluar ya, udah tes. Akhirnya aku tuh sempet udah keluar tuh karena aku tuh bener-bener pusing banget dan bener-bener kayak aku tuh nggak ngeh banget. Akhirnya aku keluar pada saat kurang setengah jaman kayaknya. Akhirnya aku keluar sama teman-teman, kan banyak yang keluar gitu kan, terus aku keluar deh. Nah 1 bulan kemudian itu aku dapat pengumuman kalau aku tuh nggak lulus. Dan bener-bener tuh kayak aku sedih banget gitu loh. Teman-teman aku udah lulus semua 1 angkatan dan aku doang yang nggak lulus. Gimana perasaan kalian? Sedih banget kan, dan bener-bener tuh kayak miris banget gitu loh. Aku ngerasa aku segoblok itu tahu aku bisa nggak lulus gitu. Dan aku tuh mikir, ya ampun, aku tuh kerja di mana kalau nggak ada STR kayak gini. Aku sampai nggak bilang ke orang tua aku kan, aku nggak tahu yang mau ngomong apa, aku juga bingung. Akhirnya aku yang nggak bilang. Terus setelah itu aku udah sempet kayak mau ikut UKOM lagi, dan itu jaraknya kan sekitar 2 bulanan ya mau ikut dari pengumuman itu guys, sekitar 2 bulan kalau nggak 3 bulan. Nah aku tuh ikut lagi. Sebenarnya aku emang udah feeling sih aku kedepannya tuh kayak nggak bakalan konsen gitu, karena aku juga ada acara keluarga dan itu bener-bener kayak aku tuh nggak bisa yang mana aku tuh membagi sama aku belajar, sama kalau aku di rumah tuh nggak bisa banget belajar karena di rumah aku tuh banyak kegiatan yang benar-benar tuh butuh aku gitu. Setelah itu ya udahlah, aku daftar, siapa tahu aja rezeki aku dan akhirnya aku bisa lulus gitu guys. Terus abis itu aku ikutlah, aku tuh nggak ikut tryout juga. Ini aku nggak ikut tryout, nggak punya sinergi juga. Aku benar-benar kayak nggak ngeh gitu loh, benar-benar nggak kayak aku mau ini gitu, nggak bisa karena memang aku lagi ruwet-ruwetnya banget dan benar-benar kayak apa yang mempertaruhkan hidup banget gitu di keluarga aku. Akhirnya aku nggak sampai mikir kemana-mana gitu loh. Terus akhirnya aku ikutlah UKOM. Nah aku ikut UKOM tuh bener-bener kayak aku berangkat dari rumah, dari Madura ya guys, sampai ke Surabaya. Udah siangnya tuh aku langsung UKOM gitu loh. Dan aku tuh nggak ada persiapan sama sekali. Aku nggak latihan soal, nggak lihat soal tuh nggak sama sekali, enggak. Dan aku benar-benar nggak saranin ke kalian, kalau kalian ngerasa nggak yakin atau mungkin kalian akan ada masalah atau mungkin akan ada faktor yang akan membuat kalian tuh nggak fokus di UKOM ini, kalian mending jangan, karena bayar kan, dan eman-eman juga uangnya kalau nggak benar-benar mau serius belajar gitu loh. Terus akhirnya aku ikut, sama aku yang nggak tahu apa-apa, bener-bener aku kayak berangkat ya udah aku isi aja semuanya, udah gitu. Akhirnya aku pulang sampai rumah. Kayaknya apa ya, bulan puasa deh kayaknya itu pengumumannya, dan aku tuh bener-bener kayak pengumuman dan akhirnya aku tuh nggak lulus. Bayangin kalian gimana sedihnya, gimana nggak ngerasa kayak gimana gitu ya, karena udah 2 kali gitu loh nggak lulus. Dan sebenarnya aku tuh menyadari ini semua gara-gara aku tuh nggak belajar gitu. Cuman buat aku belajar atau buat aku ngelakuin sesuatu tuh kayak nggak sempet gitu loh, nggak ada di otak aku, nggak ada. Dan aku benar-benar berpikiran kayak aku tuh gimana sih, aku sebenarnya tuh tahu aku tuh kayak gini tapi aku nggak bisa ngelakuin gitu. Dan aku juga nggak nyalain 100% kenapa aku bisa nggak lulus, dan itu semuanya setiap usaha tuh pasti balik ke orangnya sendiri kan guys. Jadi kalau kalian nggak usaha ya gimana caranya bisa berhasil, gimana caranya kalian bisa benar-benar dapet gitu loh, gimana kalian benar-benar bisa lulus gitu kalau kalian usahanya nggak ada, dan bahkan bisa dibilang nggak ada gitu karena ya sedikit banget gitu. Nah akhirnya aku benar-benar mikir di situ, aku sampai mikir gimana aku kom lagi udah 3 kalinya, gimana kalau aku nanti nggak lulus lagi, gimana, pokoknya aku banyak pikiran ke saat itu.
Nah aku ditelepon lah sama dosen aku, dan aku berterima kasih banget sama dosen aku ini, dan dia ngingetin untuk aku benar-benar harus belajar. Aku kan dulu pernah bikin alasan itu gara-gara nggak punya uang, padahal sebenarnya itu sih bukan alasan yang sebenarnya, cuman aku tuh bingung loh mau buat alasan apa, karena kalau yang lain tuh kayak nggak mungkin gitu loh, orang juga nggak mungkin, cuman itu ada rasionalnya juga, siapa tahu gitu kan. Terus akhirnya aku tuh pikir dikasih tahu nggak, aku akhirnya dikasih tahu sama dosen aku tuh, kamu belajar, kamu benar-benar harus semangat, kamu harus benar-benar bisa UKM selanjutnya ini, benar-benar kamu harus lulus kayak gitu. Intinya aku tuh kayak dikasih tahu gimana cara supaya aku tuh lulus gitu, belajar, dikasih tahu kamu nanti ikut tryout gini gitu guys. Dan akhirnya aku tuh kepikiran, ya udah berarti aku sekarang pokoknya apapun yang bisa membuat aku tuh lulus UKM bakalan aku lakuin kayak gitu. Posisi aku tuh udah kerja di Surabaya guys, aku selama UKM gitu aku kerja emang udah di Surabaya yang tanpa STR. Terus akhirnya aku nyempetin, ya aku bener-bener kayak daftar tryout tuh sekitar 300 kalau nggak berapa. Terus akhirnya aku tuh beli Sinarsi yang harganya 65an kalau nggak salah ya. Terus habis itu pokoknya banyak deh, aku sempet pokoknya apapun bakalan aku lakuin, yang penting ini tuh apa ya, bisa bikin aku tuh lulus UKM gitu guys. Terus akhirnya aku ikutlah tryout, ikutlah Sinersi, dan aku punya 3 temen yang dia tuh bener-bener ngebantu aku. Jadi dia sebenarnya tuh angkatan aku sebelumnya, angkatan aku setahun sebelumnya, karena dia belum selesai skripsi, mungkin ada kendala, akhirnya dia ikut adik kelas gitu. Dan aku bareng sama temanku 3 itu, dan bener-bener mereka tuh ngayomin banget aku, ngajak aku, bener-bener kayak ayo sih sekarang waktunya kayak gini waktunya, ayo kita bahas soal, kita ngerjain soal dulu baru nanti bahas kayak gitu pokoknya banyak banget. Akhirnya aku ikut tryout, aku ikut tryout, dan sebenarnya selama 2 kali aku UKM itu hampir mirip gitu loh. Tryout tuh juga sama, saking bedanya tuh aku tuh benar-benar belajar dari Sinersi, dan Sinersi itu kan isinya soal semua, jadi aku belajar dari itu banyak banget guys, sampai aku tuh pusing. Akhirnya aku pernah seketika aku tuh bolos apa tuh namanya, bolos sekolah kerja, gara-gara aku tuh benar-benar kayak pusing banget gitu loh, udah kayak nggak bisa mikir gitu loh guys. Udah akhirnya aku ikut TO, dan setelah itu aku benar-benar kayak gencut banget, aku pokoknya harus belajar, harus bisa. Nah setelah itu aku benar-benar belajar, dan benar-benar Sinarsi itu benar-benar udah selesai gitu loh, enggak sih. Nah akhirnya aku udah selesai Sinarsi, udah sampai final, dan benar-benar hamin 1 hari UKM baru aku nggak belajar guys. Dan itu benar-benar kayak aku tuh capek banget, lelah banget, tapi aku harus gimana, aku harus benar-benar belajar gitu. Nah tiba pada saat UKM itu tuh aku ngerasa tuh aku bisa, aku tahu soal itu, cuman aku benar-benar nggak yakin gitu loh sama jawabannya, kayak jawaban ini tuh benar semua gitu loh. Aku sampai mikir kok jawaban ini tuh benar semua sih gitu, karena aku tuh sampai bingung guys, sampai benar-benar aku ngerasa kayak ini gimana sih yang benar gitu, karena aku tuh belajar itu kayak ngerasa aku tuh bingung gitu loh. Akhirnya selesai, aku tuh benar-benar kayak selesai 3 menit sebelum waktunya tuh habis, dan soalnya itu kan 180, nah dikasih waktu 180 menit juga, dan itu benar-benar aku selesai 100 di menit 176 kalau nggak salah. Bener-bener ya Allah, itu bener-bener kupu. Dan di situ kan ada soal jawaban yang nggak ada jawaban tuh ragu-ragu, kalian bener-bener yakin dan nggak kejawab, itu nggak kejawab merah. Cuman bedanya ini tuh kan beda sama SBM ya, kalau SBM itu kan -1, kalau ini tuh bener-bener nggak ada -1. Jadi ya kalian nggak tahu atau nggak tahu ya udah diisi aja gitu, kalau nggak tahu ya udah dikasih ragu-ragu gitu, warnanya kuning biasanya. Nah udah akhirnya aku selesai, dan aku tuh benar-benar mikir banget, aku tuh kayak nggak yakin gitu loh sama jawaban aku, dan aku
feeling aku nggak lulus lagi. Aku benar kayak ya Allah, aku gimana terus kalau nggak seandainya aku nggak lulus ini aku gimana, masa sampai berkali-kali aku ikut UKOM gitu kan. Aku sumpah sedih banget, sampai selalu berdoa sampai pengumuman tuh aku bener-bener kayak ya Allah semoga aku lulus gitu. Aku ya intinya ya pengen membahagiakan orang tua, pasti kita tuh pengennya kayak gitu kan ya. Ya doalah supaya aku benar-benar lulus. Nah tiba pada saat di tanggal 1 Oktober kemarin guys, itu pengumumannya 1 Oktober 2021, dan ternyata aku keempat dan itu bener-bener aku tuh banget, Allah bahagia banget, udah nggak bisa dijelasin. Dan pengumumannya tuh habis subuh, kayak bangun habis sholat subuh kan, sumpah itu kayak rezeki dan bener-bener kayak apa ya, mukjizat yang apa ya kayak dijatuhin ke aku gitu. Bener-bener kayak oh ini bener-bener kabar yang bener-bener menyenangkan di hari Jumat di bulan, di awal bulan. Sumpah itu kayak ya Allah, aku sampai sujud guys, berterima kasih banget ya Allah. Dan juga aku terima kasih banyak juga buat teman-teman aku, Dewi, Bunga, sama Putra yang udah bantu aku banget, yang udah ngajakin aku, yang udah sering Zoom gitu guys, sampai ngabisin kuota ya Zoom. Kalau enggak kayak gitu ya kadang WA gitu, pokoknya selalu diskusi, selalu belajar gitu. Dan itu buat aku kayak semangat gitu, karena teman-teman aku tuh benar-benar semangat juga. Walaupun aku kerja, nanti mereka tuh nungguin. Kadang aku juga sambil kerja sambil Zoom gitu. Dan benar-benar aku terharu banget pada pengumuman itu. Dan aku benar-benar kayak ya Allah, temen aku baik-baik banget, udah bantuin aku gitu ya, kayak gitu guys. Dan sebenarnya, dan yang aku tangkap, kalian jangan pernah putus asa dan jangan pernah meremehkan sesuatu. Mungkin aku memang kelihatan, aku ngerasanya sih nggak meremehkan, cuman karena memang keadaan. Cuman ya aku ngerasa aku nggak apa ya, nggak amanah gitu loh, aku dikasih ini, tapi aku benar-benar nggak bisa ngejalanin semuanya. Aku malah lebih condong ke satunya kayak gitu. Jadi kalau saran aku, kalian tuh benar-benar ngikutin apa semua rangkaian yang benar-benar itu akan kebaikan untuk apa ya, latihan untuk menuju UKOM. Pokoknya semua yang berhubungan dengan UKOM tujuannya itu kalian harus ikutin apapun itu. Kalau itu saran aku ya. Kalian nggak punya uang, kalian usaha. Kalian nggak bisa, kalian pokoknya usaha gitu. Kalau kalian benar-benar pengen tesnya tuh cuma sekali, nggak 2 kali, nggak 3 kali, ataupun berapapun. Dan aku pengen banget, dan aku berharap semua teman-teman bisa lulus kompeten hanya dengan ujian 1 kali. Amin. Semoga kalian diberikan kelancaran, diberikan kesemangatan untuk mengerjakan atau menjalankan apa ya, tahap-tahapan untuk menuju UKOM ya, kayak gitu guys. Jadi kalian bisa cerita di bawah di kolom komentar apa pengalaman kalian di saat UKOM kayak gini. Dan aku minta kalian tuh jangan pernah down, jangan pernah kalian merasa kalian tuh benar-benar nggak bisa, karena itu kalian bisa udah di tahap UKOM itu kalian udah sangat bagus, dan kalian udah bisa ngelewati mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, itu kalian udah bisa ngelewatin itu. Jadi kalian jangan pernah berpikir kalian tuh nggak bisa, kalian tuh bisa, cuman kalian belum pada waktunya dimana kalian itu mendapatkan amanah untuk lulus UKOM, kayak gitu aja. Jadi jangan pernah kalian menyerah itu. Dan pekerjaan pun ada juga yang nggak membutuhkan STR. Jadi setiap orang, setiap individu tuh pasti punya jalan masing-masing, dan jalannya tuh nggak akan sama. Dan belum tentu juga yang pintar itu pasti di sini, yang nggak pintar pasti di sini, pasti nggak dapat kerjaan atau apa, itu nggak mesti. Dan pekerjaan apapun itu terserah kita gitu, apapun takdir kita, dan semuanya tuh udah diatur sama Allah. Jadi jangan sampai kalian tuh down, jangan sampai kalian tuh ngerasa kayak gini tuh jangan, karena masih ada Allah yang akan menolong kita, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan juga pasti bakalan bantuin kita, Maha Kaya. Pokoknya Allah pasti akan bantu kita gimana pun caranya. Pokoknya kita harus selalu berusaha ikhtiar dan banyak berdoa, kayak gitu guys.
pokoknya itu pesan dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan juga bisa memotivasi kalian supaya kalian bisa lebih semangat lagi. Aku yang udah 2 kali, akhirnya 3 kalinya aku lulus kayak gitu. Jadi kalian jangan pernah putus harapan, jangan pernah nggak semangat gitu ya, kayak gitu. Aku minta maaf kalau aku ada salah kata yang menyinggung kalian atau perbuatan aku. Terima kasih banyak udah dengerin curhatan aku. Semoga kalian pokoknya lulus ujian UKOM dan kompeten, amin. Terima kasih, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Aku Sisi, terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.